Halo semuanya, selamat datang kembali di Beda Kelas Media. Di video kali ini aku mau ngebahas tentang QRIS. QRIS pasti salah satu faktor ya, pendukung yang lumayan vital di usaha transferan ini karena memudahkan para konsumen untuk transfer yang mau tarik tunai, bisa langsung di-scan aja gitu. Nah, aku mau cerita pengalaman aku pakai si QRIS ini. Info aja, dari awal buka selama 3 bulan ini aku ganti-ganti terus QRIS itu. Dari awalnya pakai QRIS yang GoPay Merchant, terus pakai yang BCA Merchant, pakai yang BRI Merchant, pakai yang Mandiri Merchant, sampai sekarang aku lagi pakai yang si Shopee Merchant. Nah, oh by the way untuk cara daftarnya mungkin nanti mau aku buatin di video terpisah ya. Di video ini aku mau ngasih tahu dulu kenapa at the end aku pakai si Shopee Merchant ini. Di awal itu aku pakai GoPay Merchant. Cuman waktu itu kendalanya itu si GoPay Merchant itu si cair uangnya tuh sehari sekali guys. Sehari sekali. Jadi misalnya kita transaksian dari pagi kan. Pagi anggap aja 9 to 5 lah ya. Kita buka jam 9, tutup jam 5 sore ibaratnya kayak gitu. Nah, selama si transaksi itu anggap transaksi masuk jam 8. Ada orang scan QR jam 8 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore. Nah, si uangnya itu baru bisa kita ambil nanti jam 12.00 malam, jam 00.00 malam nanti gitu. Jadi si duitnya tuh di hold dulu sama si GoPay. Waktu itu ya, aku gak tahu kalau sekarang. Nah, baru bisa kita ambil itu nanti malamnya gitu. Jadi untuk yang modalnya banyak sih itu nggak masalah ya. Tapi kalau untuk yang modalnya kecil kayak kita, tentu saja kalau kalian nonton ini pasti udah nonton yang sebelumnya. Modal kita cuma 5 jutaan aja itu berat gitu. Jadi kalau ada yang transaksian crash anggap aja hari itu 1 juta, otomatis 1 juta kita ke hold kan, nggak bisa muter lagi gitu. Nah dari situ mikir-mikir ganti ke apa ya. Terus ada teman yang nawarin QRIS BRI gitu. Nah si QRIS BRI itu waktu itu cukup enak karena si QRIS BRI itu bisa cair 5 kali sehari, antara 5 kali sehari atau 2 jam sekali, aku lupa, nanti aku cari tahu dulu detailnya, tapi kalau nggak salah gitu tuh. Jadi misalnya transaksi jam 8, si uangnya itu bisa kita cairin jam 10 atau jam 11-an itu langsung masuk ke Brimo kita gitu. Nah, kayak gitu, cuman kendalanya itu waktu aku pakai Brimo itu kendalanya di bank sih. Karena pertama si cairnya masih nggak bisa langsung cair ya. Kedua itu si banknya BRI, karena aku nggak biasa pakai BRI gitu. Sesimpel itu aja sih, karena aku nggak bisa pakai BRI, jadi si user interface dari si Brimo itu aku belum nyaman gitu. Terus kayak untuk pindah-pindah dananya dari si BRI ke Dana, dari BRI ke ShopeePay, dari BRI ke Gojek, itu ada adminnya 1.000 gitu kalau nggak salah. Kan kalau dari si BCA itu kalau ke Dana kalau nggak salah gratis, kalau ke GoPay juga gratis, ke Shopee juga gratis. Nah, ada kendala di situ, guys. Jadi kayaknya BRI aku kurang cocok deh. Akhirnya aku coba ke si BCA. Nah, kalau si QRIS BCA itu ada kayak termin-terminnya, guys. Jadi udah dipastiin kayak dana cairnya tuh tiap jam 10 pagi. Mungkin aku tunjukin si jadwal pencairan QRIS BCA jam berapa aja gitu. Jadi pokoknya kalau nggak salah sehari itu 5 kali, jam 10, jam 1, jam 4 sore, sama Isya kalau nggak salah ya, ke jam 7 malaman, aku lupa. Nanti aku taruh detailnya di video ya, jam berapa aja 5 kali. Nah, pakai BCA enak tuh, cukup enak gitu. Karena satu, aku pakai emang user BCA udah lama, jadi aku udah terbiasa pakai si BCA-nya. Kedua itu dia pindah-pindah dananya itu cepet. Kayak kan langsung langsung masuk ke BCA kita, aku bisa langsung pindah-pindahin ke Dana, ke ShopeePay, ke GoPay. Nah, itu aku lebih enak. Nah, cukup lama tuh pakai QRIS BCA, tapi ada temen nawarin gimana kalau QRIS Mandiri. Kenapa? Alasannya karena ternyata QRIS Mandiri itu saldonya bisa langsung cair, guys. Nah, daftarlah QRIS Mandiri dan ternyata benar. Tiap ada transaksian QRIS, si saldonya tuh langsung masuk, guys, ke rekening si Mandiri kita. Nah, tapi untuk aku, si problem dari si Mandiri ini itu sama kayak pas aku pakai QRIS BRI. Kenapa? Karena akunya nggak biasa pakai Mandiri, jadi kayak aduh gak enak, kata aku tuh kurang kurang enakan gitu. Sesimpel itu aja, sesimpel si si user apa? Si tampilan aplikasinya aku kurang kurang cocok lah sama Mandiri sama si BRI itu. Pakai Mandiri itu jalan sebulanan, sampai di bulan terakhir itu ada info kalau si Shopee Merchant
atau QRIS-nya dari si Shopee itu sama, bisa langsung cair si uangnya itu, lifetime gitu. Jadi bisa langsung kita cairin kapan aja. Nah, kenapa aku cocok banget sama si Shopee ini tuh, karena pertama user friendly, aku suka sih tampilan aplikasi Shopee Merchant-nya karena simple banget gitu. Orang transaksi QRIS, langsung ada kedetek saldo masuknya berapa, terus ada nada deringnya juga. Nah, yang paling menarik dari si Shopee Merchant atau si Shopee QRIS ini tuh, kita tuh bisa ngedaftarin rekening pencairannya tuh bisa kemana aja gitu. Bisa ke si Shopee Pay, bisa langsung ke si Bank, kita daftarin BCA bisa langsung ke BCA, kita daftarin Mandiri bisa langsung ke Mandiri. Jadi benar-benar fleksibel gitu sih saldonya itu dari si Shopee Merchant-nya mau kita cairin ke rekening kita yang mana gitu. Jadi enak banget, apalagi Shopee-nya aja kalau uang kita cairnya ke Shopee, dari Shopee kan kita ada gratis yang 120 kali itu loh transfer ke bank. Otomatis bisa aku ke si Bank bisa, ke BCA bisa. Nah, lebih fleksibel gitu guys si pilihan pencairannya kalau dari Shopee Merchant. So, jadi buat teman-teman sekali lagi aku nggak ngejelek-jelekin si QRIS dari mana-mana, itu tergantung preferensi teman-teman juga. Tapi kalau untuk aku saat ini aku lebih cocok pakai si QRIS-nya dari si Shopee Merchant. Nah, untuk daftarnya kayak gimana mungkin nanti aku bikinin video cara daftar QRIS maupun di si Shopee Merchant, di BCA, di BRI, di Mandiri. Mungkin nanti aku bikinin tutorialnya guys. Segitu dulu, thank you semuanya.